Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustazah Juli pada materi kelas 6 di tema 3 dan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk, sebelumnya kita masuk kelas dulu. Ayo. Baik anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam di KD 3.5, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran di hari ini yaitu melalui pengamatan dari gambar, siswa dapat membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dengan tepat. Apakah di rumah kalian ada listrik? Pastinya ada kan ya? Nah, apakah di rumah kalian juga ada peralatan listrik? Atau biasa kita sebut peralatan elektronik. Pastinya ada juga kan? Di era modern seperti saat ini, peralatan-peralatan pada umumnya menggunakan listrik ya. Coba sekarang contoh dari peralatan elektronik apa saja ya? Nah, ini adalah contoh peralatan listrik, yaitu lampu atau juga senter. Dan ada lagi contohnya ya, yaitu mesin cuci. Pastinya tidak hanya 3 contoh ini ya. Di rumah kalian pastinya masih banyak contoh-contoh yang lain. Coba diamati di rumahnya, ada berapa ya peralatan elektronik yang ada di rumah? Silahkan dihitung. Oke anak-anak. Peralatan elektronik ini bisa menyala karena adanya rangkaian listrik dan juga adanya listrik. Dan rangkaian listrik ini tersusun oleh komponen-komponen. Apa saja ya komponen-komponen dalam rangkaian listrik? Nah, komponen-komponen dalam rangkaian listrik ini Ustazah gambarkan pada rangkaian listrik sederhana seperti ini. Apa saja ya? Nah, yang Ustazah tunjuk di sini adalah baterai. Ya, baterai ini berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kemudian, komponen berikutnya yaitu kabel. Nah, kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang bisa mengalirkan arus listrik. Dan selanjutnya komponen listrik lainnya adalah, nah ini adalah saklar. Saklar ini yaitu fungsinya memutus dan menyambung arus listrik. Biasanya kalau di rumah, nah kalian menjumpai seperti ini? Nah, biasanya orang-orang awam bilangnya cetekan atau ini bahasa Jawanya sekatul. Ya, gitu. Nah, selanjutnya komponen listrik berikutnya adalah lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, itu tadi contoh-contoh komponen-komponen dari rangkaian listrik sederhana. Oke, selanjutnya anak-anak, dalam rangkaian listrik itu ternyata dibedakan menjadi 2 ya. Jenis rangkaiannya yaitu pertama adalah rangkaian terbuka dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Nah, rangkaian ini bisa Ustazah ilustrasikan seperti gambar ini. Nah, untuk rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ini Ustazah contohkan pada gambar berikut ini. Kalau rangkaian terbuka di sini komponennya ada yang tidak terhubung. Sedangkan untuk rangkaian tertutup semua komponennya terhubung. Ya, bisa dipahami? Oke.
Untuk rangkaian tertutup ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Coba di sini kita amati rangkaian seri, rangkaian paralel itu seperti apa ya? Nah, rangkaian seri. Rangkaian seri ini bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, ciri-cirinya adalah dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Seperti ini ya, tidak nampak percabangan kan? Dan yang kedua, ciri dari rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, lainnya juga ikut padam karena aliran listrik terputus. Kemudian, rangkaian seri ini contohnya yaitu ada pada peralatan senter. Senter ini menggunakan rangkaian listrik jenis rangkaian seri. Yuk kita akan mengamati komponen-komponen yang ada pada senter. Oke, komponen yang pertama di sini adalah baterai. Ya, fungsi baterai tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai sumber arus listrik. Dan komponen yang kedua adalah, nah ini namanya lampu reflektor. Fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter itu tampak lebih terang. Dan komponen yang ketiga di sini kalian bisa amati. Nah, namanya adalah lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Ya. Dan yang terakhir komponen keempat di sini adalah namanya saklar on off atau switch. Fungsinya menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada senter. Nah, rangkaian seri sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas rangkaian tertutup jenis rangkaian paralel. Oke, untuk rangkaian paralel gambarnya seperti ini anak-anak. Ya, bisa diamati ya. Di sini ada lampunya, ada dua lampu, kemudian ada kabel, ada baterai sebagai sumber arus listrik ya. Nah, ciri-ciri dari rangkaian paralel ini yaitu alat-alat listriknya tersusun bercabang. Bisa diamati, bercabang kan? Beda dengan seri yang tadi. Kemudian cirinya selanjutnya rangkaian paralel ini yaitu pada rangkaian paralel jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Ya. Kemudian ciri dari rangkaian paralel selanjutnya yaitu rangkaian paralel itu biasanya digunakan pada rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah. Coba diamati di rumahnya ya. Jika misalkan lampu yang ada di ruang tamu dimatikan, apakah yang di halaman atau di kamar juga mati? Belum tentu kan ya, karena disusun secara paralel. Dan rangkaian paralel ini juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Oke. Nah, anak-anak di sini coba amati ya bahwa lampu 1 dan lampu 2 ini disusun secara paralel. Nah, jika aliran pada salah satu lampu ya, aliran listrik pada salah satu lampu ini diputus, maka lampu yang lain ya bisa tetap menyala. Ya, karena bisa melewati cabang yang lain. Pada rangkaian paralel ini, tegangan listrik yang dialirkan ke lampu 1 dan lampu 2 ini sama, sehingga menghasilkan nyala lampu yang sama terangnya.
Oke, itu tadi penjelasan mengenai rangkaian listrik. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Nah, Ustazah pesan tetap selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak jika keluar rumah. Oke, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.